Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. STMJ luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, sebelumnya untuk pertemuan sebelumnya kita belajar tentang simbol pengelasan. Ya, simbol pengelasan. Nah, untuk pertemuan ini nanti kita akan belajar tentang teknik pengelasan SMAW dasar. Baik, sebelum kita mulai, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, semoga dengan kita berdoa nanti membawa kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran pada kali ini. Baik, untuk sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. David Gabrian, Denis Nur Setiawan, Desrian Aditya, Diko Apri, Diki Nugroho, Dito Sabda, Excel Dio, Faisal Musa, Fendi Ahmad, Vicky Rawan, Galih Ramadhani, Gary Cenditia, Gilang Ilham, Ivan Bagas, Ilham Rafiki, Ilham Satria, Jeffrey Wahyu, Krista Wahyu, Lutfi Muslim. Baik, untuk alhamdulillah hadir semuanya ya. Semuanya. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui praktik langsung, peserta didik mampu melaksanakan pengelasan plat baja karbon di bawah tangan. Jadi nanti kita akan coba mempraktekkan secara langsung pengelasan menggunakan SMAW posisi di bawah tangan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan hasil pengelasan, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan hasil pengelasan secara visual. Secara visual itu bagaimana? Diamati secara langsung ya. Diamati secara langsung. Jadi nanti hasil pengelasan yang telah kalian praktekkan tadi, nanti silahkan diamati, diperiksa melalui lembar kerja yang nanti Bapak akan bagikan. Jadi dengan harapannya kalian mampu melakukan pemeriksaan secara visual. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan dibuka HP-nya. Nanti kalian masuk ke link ini ya, https://bit.ly tes awal SMAW. Nah, nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal. Nanti soalnya kalau nggak salah ada 4, silahkan dikerjakan sebisanya. Ini digunakan Bapak untuk mengetes
atau memeriksa, mengecek kemampuan awal kalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Baik, silahkan diakses ya, bisa menggunakan Google, bisa browser ya. Gimana sinyalnya, lancar apa enggak di sini? Lancar ya. Tolong pasang. Ilham di video yang sudah berhasil masuk di video sudah berhasil masuk dikerjakan. Sudah berhasil masuk? Sudah ya, kalau sudah silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu berapa ya? 3 menit ya, 3 menit. Soalnya cukup mudah ya, 3 menit silahkan dikerjakan. Dua menit lagi. Ini ya, https:// garis miringnya ada 2 bit.ly tes, T-nya besar ya. Terus strip awal strip SMAW. Hilang. Belum ada yang berhasil masuk. Satu menit lagi ya. Saya sudah. Baik, sudah cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nanti kan kita belajar tentang teknik pengelasan SMAW atau kita biasa menyebutnya las listrik ya, las listrik. Kira-kira ada yang sudah pernah melihat bentuk las listrik itu sendiri? Sudah pernah? Sudah. Pernah lihat di mana? Bengkel ya, bengkel las ya. Mereknya apa? Nggak tahu. Ya. Lakoni. Oh ya, Lakoni ya. Berarti untuk pengelasan listrik itu sendiri familiar ya.
mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita sudah banyak yang memiliki atau banyak yang membuka usaha terkait dengan pengelasan listrik. Nah, makanya pelajaran ini sangat penting sekali karena untuk las listrik itu sendiri itu adalah pengelasan yang paling banyak digunakan untuk industri atau untuk konstruksi ya. Jadi penting kalian untuk bisa dan wajib untuk menguasai karena ini adalah sebagai dasar pengelasan. Kebanyakan industri atau usaha yang ada sekarang ini menggunakan pengelasan listrik. Ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan dibuka HP-nya lagi, kemudian ketik menti.com, kemudian masukkan kode 15161716. Ya. Saya tuliskan saja ya. 15161716. Menti.com. Baik, di Mentimeter nanti kalian akan disuguhkan pertanyaan tentang pengelasan ya. Nanti jawab sesuai dengan pengalaman kalian ya. Nah, nanti untuk satu soal itu nanti diperbolehkan menjawab maksimal 3 jawaban ya, atau 3 respon. Belum ada yang berhasil masuk ya ini? Masih? Sudah? Oh, masih belum kelihatan ya. Coba pengaturannya. Plus voting. Nah, baik ya. Nah, ini apa yang untuk soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pengelasan ya. Sambung menyambung ya. Penyambungan logam, menyambung besi. Ayo. Empat siswa yang memberi respon, ayo yang lain silahkan diberikan respon atau tanggapannya. Nah, ini sudah lumayan banyak sekali ya. Oke, sudah banyak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaannya adalah pengelasan apa saja yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah menemui pengelasan apa? SMAB. Oke. Oh, berarti sama semuanya. 3 menjawab SMAB. Pengelasan SMAB. Las karbit. Oke. Las pengelasan SMABB. Wah, W-nya kebanyakan itu. W-nya kebanyakan. Las karbit. Oke. Oke, kebanyakan yang diketahui las SMAW ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya,
pernahkah kalian melakukan pengelasan tersebut? Nah, setelah kalian tadi melihat atau tahu pengelasan apa, nah, sekarang sudah pernah apa belum melakukan pengelasan? Ya. Ya, kebanyakan masih belum ya. Kebanyakan masih belum. Yang sudah pernah ini mungkin punya saudara atau orang tuanya usaha las, ya. Ya. Nah, mungkin atau mungkin ada saudaranya yang buka bengkel pengelasan di sini. Hah? Ada? Oh ya, Denis ya. Siapa nih? Mas Kandung atau Mas Kandung? Oh ya. Buka di mana? Di rumah Denis. Oh ya, oke. Anu, kalau pulang sekolah pernah bantu? Oke. Nanti PKL berarti terus. Tapi kalau PKL saran saya nanti cari tempat lain ya, karena ilmunya biar tambah banyak. Nggone Mas Yus gitu-gitu ya, pengalamannya tambah banyak ya. Ya. Berarti Denis sudah pernah mengelas ya? Oh yes. Ya nanti dibuktikan. Nanti kita buktikan ya. Selain Denis ada nggak? Hah? Mungkin orang tua atau saudara? Oke, siap. Sudah habis ya. Terima kasih untuk responnya. Nah, gini, untuk Bapak akan menjelaskan gambarannya. Bapak akan menjelaskan tentang pengelasan SMAW itu sendiri ya. Ini ya, secara pengertian, las SMAW adalah teknik pengelasan yang proses pengelasannya menggunakan arus listrik berbentuk arus dan elektroda berselaput. SMAW disebut juga las busur listrik. Ya. Gitu ya. Jadi teknik pengelasan yang proses pengelasannya menggunakan arus listrik ya. Jadi cara pengertian las SMAW seperti ini. Dan las SMAW ini menggunakan elektroda ya, elektroda berselaput. Ini digunakan sebagai bahan untuk menyambung dua buah logam atau untuk mengelas ya. Nah, secara kelengkapan pengelasan untuk melakukan pengelasan SMAW bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang ada di depan. Jadi di sini ini ya, ini kira-kira apa, Mas? Mesin las. Ya. Kira-kira ini mesin las ya, mesin las. Ini bentuknya lumayan besar. Tapi yang kalian temui besarnya sebesar ini atau lebih kecil? Lebih kecil ya, lebih kecil. Karena mesin las itu jenisnya ada AC dan DC ya. Biasanya untuk AC itu bentuknya lebih besar. Untuk las AC. Untuk las DC itu lebih kecil bentuknya. Karena untuk komponen-komponennya yang ada di dalam itu lebih sedikit. Ini untuk mesin lasnya. Nah, kemudian ini ada kabel. Nah, ini apa namanya, Mas? Kabel power. Nanti disambungkan kemana ini kira-kira? Disambungkan ke listrik ya, sumber arus. Ya, listrik PLN ya. Baik, kemudian ini ada dua buah kabel. Ya, ada dua kabel.
Yang pertama ini jurusannya ini kemana? Ke holder untuk menjepit atau memegang elektroda. Jadi ini elektrodanya, ini holdernya, ini kabelnya. Baik. Kemudian kabel yang sebelah kiri ini menuju kemana? Ke meja kerja. Atau bisa juga dijepitnya ke benda kerja. Boleh. Yang penting mejanya ini apa? Catatannya besi atau logam. Nek mejanya kayu, ya nggak bisa ya kan? Semisal kita mengelas di atas meja sini, untuk klemnya kita taruh di meja ini ya nanti tidak akan menyala karena kayu itu merupakan jenis isolator, tidak dapat menghantarkan arus listrik, gitu ya. Kemudian ini tadi apa panjang ini? Elektrodanya ya. Kemudian ini yang berbentuk kotak ini apa kira-kira? Besi atau benda kerja yang akan kita lakukan pengelasan. Nah, baik. Kira-kira ada yang belum dibahas di sini apa? Apa? Di sini, di mesin las ini. Nah, ini ada tombol puterane ya. Nah, ini kira-kira untuk mengatur apa, Mas? Ampere. Jadi ampernya kita atur di sini. Semakin tinggi ampernya, maka semakin panas. Leleannya akan semakin besar leleannya ya. Itu ya, ini kira-kira ini perlengkapan dari pengelasan SMAW. Nah, tugas kalian nanti melakukan pengelasan posisi apa tadi? Bawah tangan. Lebih tepatnya 1F, melaksanakan sambungan 1F. F itu apa? F itu fillet atau sudut ya. Jadi nanti kalian akan melakukan pengelasan ini, menyambung dua buah logam, kemudian posisi pengelasannya di bawah tangan. Berarti las-lasan ini neng bawah tangan. Nah, kita akan menyambung dua logam ini posisi 1F. Kira-kira di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya, jelas. Perlengkapannya sederhana sekali untuk las SMAW ini. Tidak memerlukan gas. Ya. Loh Pak, pengelasan yang menggunakan gas ada. Tapi nanti kita belajarnya pada saat nanti kalian sudah kelas 11. Untuk kelas 10 ini nanti kita belajarnya SMAW dulu. Nah ini cara kerja las SMAW. Ini ya cara kerjanya bisa dibaca secara keterangan ya. Di sini di ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas terjadi lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda. Jadi antara benda kerja dan elektroda nanti itu tidak lengket Mas. Jadi nanti ada jaraknya. Jadi tidak mepet, tapi ada jaraknya. Kalau mepet yo tidak terjadi loncatan ya. Jadi ini nanti tidak mepet. Kemudian menggunakan panas busur untuk mencairkan base metal atau material induk dan elektroda bahan pengisi. Jadi nanti pengelasan SMAW nanti menggunakan busur ya atau elektroda yang fungsinya untuk menyairkan base metal atau benda kerja. Jadi pengelasan itu benda kerjanya ikut mencair atau meleleh, berbeda dengan menyolder. Kalau nyolder yang mencair hanya apanya? Timahnya, tinolnya saja. Sementara bahan induknya tidak ikut mencair.
Tapi kalau pengelasan, benda kerjanya atau material induknya nanti ikut meleleh, walaupun tidak semuanya. Ya, ya, itu tergantung dari penggunaan ampere, seberapa banyak melelehnya, gitu ya. Kemudian panas yang dihasilkan akan mencairkan elektroda dan material induk sehingga keduanya akan menyatu membentuk weld metal. Jadi cairan tadi akan menyatu, fusion namanya ya, fusion, menyatu untuk menyambung dari benda ini, benda kerja, kemudian membentuk weld metal. Nah, kemudian ini untuk elektrodanya, Mas. Jadi untuk elektroda standar yang kita gunakan nanti AWS. AWS itu kepanjangannya dari American Welding Society. Ya. Nah, di sana sudah diatur sedemikian rupa untuk penamaan dan pengelompokannya. Seperti untuk elektroda ya. Elektroda nanti kalau kalian beli, nah kalian juga harus tahu kode-kodenya, maksudnya apa. Kalau kalian tidak tahu, ya nanti masuk toko, Bu, Pak mau beli elektroda. Elektrodanya kodenya apa, Mas? Nah, paling enggak kalian juga harus tahu. Karena elektroda itu jenisnya, kodenya itu banyak. Nah, untuk memahaminya gimana? Kita contohkan ini, Mas ya. E60XX. Kodenya yang paling pokok ini E60XX. Nah, E itu apa? E itu artinya elektroda untuk jenis las SMAW. Artinya itu. Nah, enak E berarti yaitu elektrodanya untuk las listrik atau untuk las SMAW. Nah, kemudian ada angka 60. Artinya apa ini? Nah, dan ini nanti tidak hanya ada 60, bisa 70, bisa 80. Nah, maksudnya apa ini? Menunjukkan kekuatan tarik dalam KSI atau kilopon. Kilopon square in. 1 KSI sama dengan 1000 PSI. Berarti kalau ini 60, berarti 60 dikali 1000. Berarti berapa 60 kali 1000? 60.000. Satuannya PSI, pound square in. Ya. Jadi 60 ini sama dengan 60.000 PSI. Ini menandakan apa? Kekuatan tariknya, Mas. Jadi berarti semakin tinggi angkanya, kekuatan tariknya semakin besar. Intinya lebih kuat. Kemudian ini EX 1X. Berarti X yang ini ya, X nomor 3 dari kiri atau angka nomor 4 ya, 1 2 3 4. Nah, ini maksudnya apa? Posisi pengelasan. Kalau 1 itu bisa digunakan untuk semua posisi. Tapi kalau untuk 2 itu hanya bisa digunakan untuk pengelasan di bawah tangan dan horizontal atau mendatar. Jadi kalian kalau beli itu kalau bisa yang kodenya 1. Jadi segala posisi bisa nanti. Bawah tangan bisa, mendatar, vertikal juga bisa. Gitu ya. Kemudian ini EXXX2. Nah, maksudnya apa 2 ini? Menunjukkan jenis salutan, penetrasi busur, arus las, dan serbuk besi. Jadi untuk kode 2 nanti, ini menunjukkan salutan. Salutan itu apa sih? Lapisan atau serbuk yang ada pada elektroda. Jadi di elektroda nanti kan ada berselaput ya. Nah, selaput itu nanti jenisnya banyak, Mas. Jadi ada 1 sampai 9 kalau nggak salah. Ya, atau 8, 1 sampai 8. Jadi nanti ini menandakan dari salutan dari elektroda itu sendiri. Nah, contohnya ini.
Contohnya ini E6010 ya, dan E6011. Artinya jenis elektroda selaput selulosa yang dapat dipakai untuk pengelasan dengan penembusan dalam. Ini ya. Sementara ini ada elektroda selaput serbuk besi, mengandung serbuk besi untuk meningkatkan efisiensi pengelasan. Kemudian ada elektroda hidrogen rendah, jenis ini mengandung hidrogen yang rendah kurang dari 0,5%, sehingga deposit las juga dapat bebas dari porositas. Nah ini yang paling banyak kita gunakan ini adalah yang hidrogen rendah. Karena apa? Karena ini bebas dari porositas, atau porositas itu apa? Keropos. Nah ini, tadi kan saya tanya, pengelasan apa yang paling banyak di sekitar kalian? Jawabnya kalian apa tadi? SMAW ya. Nah, kenapa kok banyak sekali pengelasan SMAW? Nah, alasannya di sini, Mas. Alasannya ada di sini. Yang pertama adalah biaya awal investasi rendah. Kita tahu untuk pengelasan itu SMAW harganya lumayan terjangkau. Daripada jurusan yang lain ya, mungkin pemesinan katakanlah. Kalau mau usaha buka mesin bubut ya, mesin fresh ya itu mahal. Nah, kalau pengelasan ya nanti 2 juta ya soleh. Bawah 1 juta pun ada. Harga yang 500 pun juga ada. Ya, yang 450 volt itu ya. Terus murah, nanti listriknya juga tidak perlu daya yang terlalu tinggi. Mungkin 900 sudah kuat. Ya. Kemudian ini secara operasional handal dan sederhana. Alat-alatnya tidak terlalu banyak ya. Kemudian biaya material pengisi rendah. Maksudnya material pengisi di sini apa? Elektrodanya. Elektroda itu juga tidak terlalu mahal. Kemudian material pengisi dapat bermacam-macam. Nah, nanti jenisnya kan banyak ya. Pada semua material dapat memakai peralatan yang sama. Ya. Kemudian dapat dikerjakan pada ketebalan berapapun. Semisal materialnya tebal, ya kita gunakan kampuh V ya atau Y ya untuk supaya agar sambungannya lebih kuat. Dapat dikerjakan dengan semua posisi pengelasan ya ini ya. Elektroda tersedia dengan mudah ya. Pengen gula elektroda enak. Mungkin setiap toko ada, toko besi ada ya. Tingkat kebisingan rendah. Tidak terlalu sensitif terhadap korosi oli dan gemuk. Nah, ini alasannya ya. Karena tetapi di balik kelebihan tadi ada kekurangannya. Kekurangannya apa ini? Pengelasan terbatas hanya sampai elektroda itu kan ketika kita melakukan pengelasan kan akan habis. Jadi semisal habis ngisi lagi, panjang lagi, pendek. Nanti kita pakai terus akan berkurang, akan memendek, akan habis, kita ganti lagi. Mau bekerja itu dipasang, entek, ganti neh. Ya, itu kan ya lumayan memakan waktu ya. Kemudian tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non ferro. Non ferro itu adalah apa? Bukan besi. Ora iso ora besi. Ya ini memang digunakan untuk menyambung termasuk aluminium juga nggak bisa ya. Aluminium juga nggak bisa. Jadi non ferro itu termasuk aluminium, tembaga itu termasuk non ferro. Tidak ada unsur besinya. Nah itu kita tidak bisa melakukan pengelasan. Nah, diameter elektroda tergantung dari ketebalan pelat. Lambat dalam penggantian elektroda. Nah, kalau di sini ada solusinya. Nanti kita menggunakan las GMAW. GMAW itu cepat. Elektrodanya gulungan, Mas. Jadi kita mengelas itu santai gulungan itu ora gonta-ganti elektroda.
Ya. Kemudian pada low hidrogen elektroda perlu penyimpanan khusus. Jadi untuk elektroda yang tipe low hidrogen kita perlu oven, Mas. Jadi makanya kalau kalian main di bengkel pengelasan, di sana ada ovennya. Nah, oven ini digunakan untuk menyimpan elektroda supaya tetap hangat. Karena kalau dia lembab, hasil pengelasannya itu tidak akan bagus. Kemudian efisiensi endapan rendah. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama apa? Supaya kalian bisa melakukan pengelasan SMAB. Yang kedua, supaya dapat melakukan apa? Pemeriksaan secara visual. Nah, ini kita Pak Roket akan mengenalkan jenis cacat las permukaan. Ngerti permukaan ya? Permukaan itu yang ada di luar, kelihatan. Jadi cacat las itu tidak hanya permukaan, Mas. Jadi ada permukaan nenek, isinya juga ada. Kemudian untuk tembusannya juga ada cacatnya. Tapi kita fokus kepada permukaan. Loh, kenapa kok nggak semuanya, Pak? Karena kita akan melakukan praktek pengelasan 1F. Ini ya, kita akan melakukan pengelasan ini ya. Nah, ini yang kelihatan hanya permukaannya saja. Nah, ini nggak kelihatan ini yang bagian dalam. Nah, jadi kita fokuskan kepada untuk memeriksa permukaan. Yang pertama ini apa namanya? Kelihatan nggak dari belakang? Hah? Nggak? Mungkin saya tutup ya. Saya tutup. Kelihatan? Nggak kelihatan? Surface undercut. Tadi yang Pak Roket bilang ya. Nah, kalau undercut itu di sini, Mas. Ini sebenarnya di gambar itu kelihatan jelas, tapi di PowerPoint tidak terlalu jelas. Jadi undercut itu di bagian pinggir sini itu tergerus oleh ampere. Jadi dia pengelasan di sini ada semacam celah. Nah, ini diakibatkan ini ampernya bisa terlalu besar atau elektrodanya terlalu miring sehingga ini memakan dari material ini sendiri. Nah, ini ya. Sebenarnya gambarnya bagus, cuman nah kalau di sini jelas. Gimana? Yes. Nanti akan Bapak share ya, akan Bapak share nanti silakan dipahami lagi. Kemudian ini tinggi rendah. Maksudnya apa? Ya maksudnya pengelasannya ini tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian retak. Ya, jadi di sini ada keretakan, Mas. Ya. Kemudian ini lubang jarum. Lubang jarum ngerti ya? Namanya lubang itu bolong, ya kan? Berlubang ya ini. Kemudian ini percikan las atau spatter. Ini yang akan sering kita temui. Pada saat kita melakukan pengelasan, pasti kita akan sering menemui ini. Nah, ini ya. Spatter itu contohnya ini ya, kecil-kecil ini. Nah, kepletian ini loh Mas ya. Ini namanya spatter. Kemudian retak permukaan. Nah, ini permukaannya retak. Kemudian longitudinal surface crack. Ya, ini maksudnya retak memanjang. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah jalur lebar. Jadi yang jelas ini nerak dalan, melebihi dari alur yang ditetapkan.
Mungkin ini kampuhnya V Mas ya. Nah ini nek ngelas terlalu lebar neng jobo. Tuh. Kemudian selanjutnya ini jalur menonjol. Nah, berarti ini enek gronjalannya Mas hasil pengelasannya. Kemudian kesalahan saat penggantian elektroda. Nah, ngerti maksudnya penggantian elektroda? SMAW itu kan pada saat kita ngelas kan kadang habis ya. Nah, kita perlu nyambung ya. Nah, ini sambungannya kurang terlalu bagus, menyebabkan ketinggiannya tidak sama dengan yang lain. Ini juga akan sering kita temui. Ini perlu teknik atau keterampilan yang khusus untuk menyambung pengelasan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah salah ayunan. Nah, ngayunnya salah sehingga ini hasilnya tidak rata. Kemudian ini permukaan berlubang, porosity, keropos Mas. Ini anak titik-titik ini ya. Berlubang tapi banyak. Ya, ini namanya porosity. Kemudian permukaan cekung. Nah, ini kurang isi pengelasannya. Kemudian retak pada bahan induk. Jadi yang retak tidak hanya pengelasannya, tetapi materialnya juga bisa retak. Kemudian retak pada bahan induk HAZ. Ya, HAZ itu hubungannya karena dengan panas. Panas yang berlebih. Kalau ini lumayan jelas ya. Nah, kalau ini lumayan jelas. Porosity itu ini Mas. Nah, di sini ada titik-titik ini ya. Di sini ada titik-titik, ada apa berlubang kecil-kecil itu namanya porosity. Nah, kalau ini namanya incomplete fusion. Jadi kita membuat alur sini tetapi ini tidak isi. Ya, berarti incomplete fusion. Ini hampir sama dengan undercut. Sama ini gimana Pak? Sama-sama nggak ada isinya di sini. Tapi kalau undercut itu karena apa tadi? Arus, terus pengelasannya apa? Nganyak atau pengelasannya mengenai dari logam induknya. Tapi kalau incomplete fusion ini tidak terisi. Ini angkan-angkan pengelasannya harus penuh seperti ini. Bagian sini tidak penuh, mungkin ayunannya kurang. Nah, ini namanya cacat last incomplete fusion. Jadi hampir mirip ya sama undercut ya. Undercut ya pinggirnya tidak isi. Terdapat kawah ya, terdapat kawah atau terdapat lubang yang diakibatkan dari elektroda. Kalau ini enggak isi namanya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Roket akan selanjutnya Pak Roket akan memutarkan video. Nah, video ini ada di YouTube ya. Ini dari hasil pengelasan kelas 11. Nah, ini hasil pengelasan dari kelas 11. Ini Bapak video, kemudian saya upload di YouTube. Nah, kira-kira ini pengelasannya bagus apa enggak? Cacat pengelasan ya. Ya. Ini cacat pengelasan ya. Ya, ini ya terdapat seperti itu ya hasilnya. Nah, kira-kira nanti kalian lebih bagus ya. Ini. Nah, ini ya di sini terdapat masih ada kerak-keraknya, Mas. Belum dibersihkan. Jadi masih ada kerak. Nah, ini ya. Ini ada kerak dari selaput SMAW ini. Nah, ini harusnya dibersihkan, Mas ya.
Kalau praktek sesudah selesai pengelasan dibersihkan semuanya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh cacat pada hasil pengelasan SM. Sudah menyaksikan ya? Bagus. Kalau gitu, baik, tadi sudah melihat video ya. Nah, video apa tadi? Tentang cacat pengelasan. Nah, sekarang timbul pertanyaan seperti ini. Apa yang menyebabkan cacat pada pengelasan tadi? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, bagaimana cara melakukan pengelasan yang baik agar tidak menimbulkan cacat las? Nah, ini ya. Ini ada suatu permasalahan. Permasalahannya adalah apa tadi? Cacat pada pengelasan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan cacat pada pengelasan tadi? Kemudian bagaimana cara melakukan pengelasan yang baik agar tidak menimbulkan cacat pada pengelasan? Baik, Pak Roket akan membentuk kelompok. Ya. Pak Roket akan membentuk kelompok yang beranggotakan satu kelompok itu 1 sampai 4 peserta didik. Ya. Baik, nanti silakan membentuk kelompoknya ya. Silakan membentuk kelompok. Baik, silakan membentuk kelompoknya. Enaknya di sini aja ya, depan sini aja ya. Ya. Baik, digabung aja. Pas 4 ya. Berarti ini 1. Hah? Oh ya. Oh ya. Hah? Ya, kamera. Pas tadi ya. Ada tulisannya perangkat Anda terlalu panas. Oh gitu. Yo laran serabu. Dimutan baterai apa? Gak apa-apa. Ya dimutan. Mau rana yang perlu diambil dimatikan enggak? Yang penting setiap saya bicara di video. Ya. Ya. Ngelek dan. Salah. Wes.
Baik, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak akan membagikan LKPD. Sama. Ngelek. Baik, tolong diperhatikan. Baik, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD. Kegiatan selanjutnya, langkah yang pertama ini. Langkah yang pertama adalah orientasi pada masalah. Tadi masalahnya adalah cacat pengelasan ya. Jadi cari penyebab dan solusi tentang bagaimana cara melakukan pengelasan yang baik. Di situ sudah ada LKPD, silakan diisi di situ. Kemudian ini sudah membentuk kelompok, kemudian silakan melakukan studi pustaka guna mengeksplorasi permasalahan. Jadi permasalahan tadi silahkan dicari tahu atau dicari solusinya untuk memecahkan caranya gimana. Nah, ini bisa dengan cara studi pustaka atau mungkin bisa membaca buku atau bisa dicari di materi yang linknya sudah Bapak sertakan di LKPD ya. Jadi nanti bisa sebelas 10.55 ya. Berarti sampai berapa? 11.10. 11.10 nanti presentasi singkat saja nggak apa-apa, dibaca hasil LKPD-nya itu. Baik ya, silahkan dikerjakan.
Ini jelas. Nah, undercut itu maksudnya ini loh, Mas. Undercut itu di sini. Iki logamnya kemakan. Atau ini. Nah, kalau korosi itu apa artinya? Karat ya. Penamaan kelompok bagaimana? Urut ya. Ini urut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Hah? Ya, 1. Ini ya, ini diperiksa dulu cepat. Nah, ini cacat lase apa? Ditulis di situ. Terus penyebabnya gosing apa? Hah? Kalau ini kan permasalahan cacat las. Yang menyebabkan cacat las itu apa secara umum? Kalau ini meriksa ini. Oh ya, yang dikerjakan yang ini dulu. Jadi penyebab cacat las itu apa? Nah, terus corone menurut cacat las gimana? Tuliskan di situ. Ini dikerjakan yang ini dulu ya. Ini? Ya ini dulu. Nah, ini permasalahan yang menyebabkan cacat itu apa? Tulis di sini. Terus yang menyebabkan apa? Solusinya gimana? Dikerjakan yang ini dulu ya. Yang menyebabkan cacat las apa? Penyebabnya apa? Solusinya gimana? Kerjakan yang ini dulu. Yang menyebabkan cacat las itu apa? Penyebabnya permasalahannya adalah cacat pada pengelasan. Penyebabnya apa? Solusinya gimana? Yang di urut gini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Tuliskan permasalahan. Permasalahannya apa? Masalahnya tadi? Permasalahan maksudnya ini kenapa nih Pak? Permasalahannya itu tadi apa? Cacat pengelasan. Ditulis cacat pengelasan. Penyebabnya apa? Cacat itu. Terus solusinya gimana? Amrih melakukan pengelasan orang cacat. Ditulis di sini. Browsing tulis. Nah, ini permasalahannya cacat pengelasan. Penyebabnya apa? Analisisnya. Terus solusinya bagaimana? Oh, ini didelok iki. Oh, iki biasa aku. Lagi kira-kira cacat apa ini? Iki yang tinggi rendah, iki terus sambungannya, kan sambungannya ora rata. Terus iki cilik-cilik iki apa tadi? Kepletian. Tulis di sini. Ya. Nah, ini ya. Ini yang DC yang itu dulu.
Nah, ini cacatnya apa saja nih? Nah, ini mentol dur ndek enggak lho, kok enggak. Terus iki apa iki? Berarti mentolnya ganti elektroda. Select and solution apa tuh, Pak? Select and solution. Ya, penyebabnya apa ditulis. Yes, penting. Nah, ya ditulis di situ. Ya, temu cacat pengelasannya. Propos, Pak. Propos. Mana yang propos? Iya. Nah, propos. Namanya Berarti porosity. urus. Porosity, propos. Iya. Penyebabnya apa porosity? Terus Itu kayak diakses ya. Ini. sing di luar bangsat. Paling jual ini. Ngelong gue anu Jual. Google Drive kok ketik sitok-sitok ya ora. Pun kula salim lah. Hah? Pun Wes ya. Tulisannya ya. kula masih di sana. Mungkin ya, Pak. Masalah tidak dari Pak. Browsing aja porosity apa nama. Porosity pengelasan. Penyebabnya apa tulis. Sing iki lho. Ini yang ini. Kalau ini gini caranya ngisi. Tuliskan permasalahannya berarti cacat las. Penyebabnya apa tulis? Cacat las itu disebabkan karena solusinya harus melakukan ini. Yo, sudah 5 menit, 10 menit lagi ya. Bekerja sama supaya cepat selesai. Nah, penyebab cacat las apa? Browsing penyebab cacat pengelasan. Seret, tulis. Anak apa? Cara agar tidak cacat las. Browsing, tulis. Cepet ya. Piye. Iki cacat pengelasan tulis. Pergi, Pak. Ya, wis kono bebas. Kan permasalahannya kan cacat pengelasan. Penyebab cacat pengelasan itu apa? Browsing. Begitu. Coba diputar salah satu suaranya krungu.
Ya, salah satu. Ya. Ya. Yang ini penting isi situ ora apa-apa. Iki nanti sampean penyebabnya apa? Untuk ini wis perlu apa wis. Itu disampaikan ya itu ya. Sitok minimal sitok apa? Hasil. Nah, ini cacat hasil apa? Minimal beli loro ke telu wis ora apa-apa. Yos, terserah aja apa itu. Oke, sip. Oh, tinggal ngisi. Oke. Kurang temuki. Salah sitok era apa-apa. Sitok.
Kelompoknya apa ya? Ayo dengarkan. Sudah selesai ya, jika belum selesai diselesaikan, nanti menunggu giliran maju ke depan, perwakilannya saja yang maju ke depan. Baik, yang sudah siap silakan maju ke depan dulu. Ya. Oke, terus nanti ini takok. Analisis permasalahan. Oh ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, kelompok lainnya yang sudah siap, oke. Silakan. Nama kelompoknya siapa, Mas? Bernal. Ya. Ya. Dari kelompok 3 ini menjelaskan permasalahan tentang pengawasan. Itu permasalahan standar kelas adapted. Dua analisis penyebab permasalahan arus pengawasan yang digunakan terlalu besar. Pada juga posisi elektroda kurang tepat. Tiga, solusi dan permasalahan. Kecepatan las diturunkan. Dua, panjang untuk dipendek atau disetting 1,5 kali diameter elektroda. Tiga, lebih sering untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuan. Jenis catat pengelasan. 1, nomor pattern, analisis penyebab, ampere terlalu tinggi, dan elektroda lembab. Kemudian dari saya mewakili dari Monika, terima kasih.
Berikan tepuk tangan. Baik, kelompok yang sudah siap. Ya, silakan. Dennis.
Dan cek. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lain dengarkan dulu. Jangan Pak ulangi dulu. Baik, mohon perhatian sebentar. Sudah sampai ya, bagus semuanya ya. Ini tadi analisanya tepat sekali. Ini Bapak akan mengkonfirmasi atau menganalisa hasil dari analisa yang sudah kalian kerjakan. Jadi ya terkait dengan tata pemerasan, ya. Terkait dengan tata kemudian korupsi atau karat, kemudian stres atau tegangan. Jadi untuk
Mas semuanya tadi sudah banyak mengungkapkan tentang pada kesalahan teknik pengelasannya. Jadi sudah tepat sekali, sudah bagus sekali analisanya. Kemudian terkait dari pemeriksaan atau mungkin evaluasi hasil pengelasan tadi juga sudah bagus, sudah bisa memeriksa hasil pengelasan, sudah bisa menganalisa dari data pengelasan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk perwakilan kelompok silakan dikumpulkan LKB-nya ke belakang. Ini pastinya sudah diskusi semuanya ya, kelompoknya apa? Ya, yang belum sudah semua. Sudah semuanya ya. Baik. Kita tadi kan mohon perhatiannya, mohon perhatiannya dan duduk di tempatnya masing-masing. Baik ya, ini sudah untuk pekerjaan kelompoknya sudah selesai ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya sebelum praktek, Bapak persilakan kalian untuk mencoba peralatan simulator yang ada di depan ini. Ya. Jadi nanti urut sesuai absen saja ya. Sesuai absen saja. Mungkin mejanya bisa digeser mas. Ke belakang. Jadi berasnya sama itu sama sudah duduk di tempat masing-masing ya, kembali seperti apa. Kegiatan selanjutnya silakan buka SMA dasar, silakan dikerjakan soal tes mufakat. Jadi setelah kalian belajar melakukan eksperimen tadi, ini saatnya kalian mengetes kemampuan kalian terkait dengan pengelasan SMA. Jadi masuk ke virtual, masuk pelajarannya dasar teknik SMA.
pengelasan, kemudian masuk ke topik pengelasan SMAW, kemudian dicari soal pengelasan SMAW. Soalnya ada 10 pilihan ganda, waktunya 10 menit. Jadi satu soal cuma 1 menit. Tolong dimanfaatkan dengan silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini nanti akan nanti nilainya akan langsung keluar ya. Kok rasa begitu? Baik, sudah selesai semuanya ya. Kurang berapa soal? 5 ya, silakan. Waktunya cuma 10 menit ya. Satu soal 1 menit. Mungkin dari pembelajaran dari ini ada yang masih mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Sandra. Jenis pemeriksaan dan pengelasan limitnya apa saja? Baik, jenis pemeriksaan pengelasan itu secara umum dibagi menjadi 2 ya. Jadi pengelasan itu pemeriksaannya ada 2. Yang pertama yaitu DT, destructive test, artinya pemeriksaan atau pengecekan pengelasan dengan cara merusak. Kemudian yang kedua adalah NDT, non destructive test. Itu adalah pemeriksaan atau pengetesan hasil pengelasan dengan cara tidak merusak. Contohnya apa? Contohnya seperti pengecekan secara visual. Tadi kan kita sudah mempraktekkan secara visual ya. Nah, itu termasuk pengetesan secara tidak merusak atau NDT. Nah, contohnya yang merusak apa? Contohnya pemeriksaan dengan cara uji tekuk. Jadi pengelasan nanti dipotong, kemudian ditekuk, apakah ada pertahan? Kalau ada pertahan, berarti pengelasannya kurang. Nah, ini kan dengan cara merusak. Ada lagi uji tarik. Tarik. Jadi, nah kalau nggak merusak, contohnya visual tadi. Terus ada lagi dengan cara ultrasonik. Nah, bisa juga dengan cara elektromagnet, dengan serbuk magnet. Untuk selanjutnya itu kita pelajari pertemuan selanjutnya saja. Dalami dari pemeriksaan hasil pengelasan. Baik, mungkin kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek pengelasan posisi subview. Ya, kalau ini tadi kita melakukan pengelasan dengan posisi subview, pertemuan selanjutnya kita melaksanakan pengelasan dengan posisi subview. Subview itu sambal simpul ya. Kalau yang itu sudut, kalau nanti pertemuan selanjutnya subviewnya kumpul. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa pertemuan selanjutnya dipersiapkan ya dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.